Seorang peserta ujian pengisian perangkat desa memenangkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Surabaya. Ia menggugat proses pengisian Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Nganjuk yang berlangsung pada akhir tahun 2022 lalu. Sebuah babak baru dalam kasus kontroversial pelantikan Kepala Dusun Seloguno di Desa Perning, Kabupaten Nganjuk. Kabar gembira bagi Andri Setiawan, seorang peserta ujian pengisian perangkat desa yang memenangkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Surabaya. Majelis Hakim memutuskan dalam nomor perkara 30G 2023 PT-UN SBY tanggal 15 Agustus 2023. Andri Setiawan menggugat proses pengisian Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning yang berlangsung pada akhir tahun 2022. Gugatan Andri Setiawan ditujukan kepada tergugat 1 Sahari, seorang pejabat desa, dan tergugat 2 Wahyu Setiawan yang diangkat menjadi Kasun Seloguno oleh Sahari pada 4 Januari 2023. Tim pengacara Andri Setiawan, Raharji Santoso, dan Firman Adi merasa puas dengan putusan PT-UN Surabaya. Menurut Raharji Santoso, gugatan mereka didasarkan pada pelanggaran persyaratan pengisian Kasun Seloguno yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Firmansyah Adi selaku pengacara penggugat mengatakan, jika pihak tergugat tidak mematuhi hasil putusan perkara nomor 30, pihaknya akan melakukan eksekusi. Pihaknya juga mengatakan bahwa putusan ini harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 bulan. Upaya dari Bapak Kanwito atau Mas Andri terkait gugatan yang sebelumnya sudah dimenangkan, upaya lanjutannya apa Bapak? Begini, karena dari pihak tergugat saat itu mengajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 159 menyatakan bahwa menguatkan putusan nomor 30. Jadi putusan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tingkat pertama menyarankan bahwasannya pihak tergugat kalah dan wajib untuk membatalkan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan Wahyu Setiawan sebagai kasum. Yang kedua, mewajibkan mengangkat Andri Setiawan menjadi kasum. Dan upaya selanjutnya tentunya karena ini sudah inkrah merupakan putusan akhir, karena dasarnya adalah perbuk dan perda, maka kalau memang tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, kita akan melakukan upaya hukum yaitu eksekusi. Batas waktu eksekusi sendiri ada berapa lama Pak? 1 bulan Sejak keputusan itu keputusan pertama, tingkat pertama atau keputusan tingkat banding? kedua. Tingkat kedua. Sementara untuk tingkat kedua diputus pada tanggal berapa Pak? Kalau sesuai dengan ekot dan musyawarah majelis tanggal 16 Oktober, tapi baru diupload tanggal 18 Oktober. Dalam keputusan PT-UN Surabaya membatalkan surat keputusan Kepala Desa Perning nomor 188, 103, 411, 505, 2001, 2003 yang mengangkat Wahyu Setiawan sebagai Kasun Seloguno. Santoso menekankan bahwa putusan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak, menyoroti pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dalam setiap tahapan pengisian posisi penting di desa. Pihak tergugat 2 intervensi tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, dan itu diatur dalam pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Ya. Di situ dengan adanya perkara yang bersifat kedaerahan yang di PT-UN
itu tidak bisa diupayakan lagi upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum tergugat dan tergugat 2 intervensi ini menganggap bahwa putusan tanggal 18 Oktober 2023 yang lalu itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.